Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, dosen pengampun mata kuliah etika bisnis yaitu Ibu Tri Widya Astuti SPD MM. Saya Tania dan anggota kelompok 1 yaitu Eka Rizky Arifiani, Indah Nur Samsia, Lani Haryani, Stefani akan mempresentasikan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial di perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian CSR atau Corporate Social Responsibility, yang dimana itu komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial. CSR dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan dan melibatkan tindakan dengan dampak positif bagi kehidupan sosial dan lingkungannya. Selanjutnya tentang tujuan CSR. Tujuan CSR dibentuk dalam kontribusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Program CSR memiliki konsep utama, di mana menciptakan sustainability atau keberlanjutan dalam keseluruhan kegiatan bisnis dengan tetap menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga akan melakukan program CSR, perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Bentuk-bentuk implementasi secara langsung. Yang pertama, konsumen menggunakan material yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Yang kedua, karyawan. Terdapat persamaan dan pemersatu hak maupun kewajiban seluruh karyawan tanpa membedakan suku, ras, agama, budaya, serta golongan tertentu. Yang ketiga itu komunitas dan lingkungan dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun bentuk kegiatan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Yang keempat itu kesehatan dan keamanan. Dampak penjagaan dan pemeliharaan secara rutin terhadap fasilitas lingkungan perusahaan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Lani Haryani. Perkenalkan, saya Lani Haryani akan berikutnya, yaitu mengenai dampak dari CSR. Kehadiran CSR akan mempengaruhi tanggung jawab perusahaan dalam memberikan dampak positif terhadap sekitar. Berikut adalah dampak positif dari CSR. Yang pertama adalah brand awareness. Masyarakat dapat mengenali suatu perusahaan dengan program CSR promotion. Program ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus promosi perusahaan. Penerapannya biasanya dilakukan dengan cara perusahaan memberikan sumbangan dana yang dapat mendukung kegiatan sosial masyarakat. Dengan begitu, nama perusahaan bisa dikenal lebih luas. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sekitar. Program CSR dapat meningkatkan kesejahteraan sekitar dengan aktivitas yang dilakukan. Program CSR dapat diterapkan dengan menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, atau dengan perusahaan yang memberikan edukasi terhadap aktivitas yang dilakukan mengenai isu pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan relasi. Konsep CSR yang melibatkan berbagai pihak dari konsumen, karyawan, investor, komunitas, dan segala aspek perusahaan membuat kegiatan yang dilakukan memiliki orientasi untuk jangka panjang. Komitmen CSR membangun kualitas hidup dengan pihak terkait yang pada akhirnya berdampak baik terhadap hubungan perusahaan. Pada akhirnya, program CSR adalah hal yang penting untuk dilakukan oleh perusahaan.
CSR hadir untuk memberikan kualitas hidup yang sehat dan aman untuk semua pihak dan lingkungan. Berikutnya yaitu mengenai manfaat dari CSR. Selain mengurangi risiko kerusakan, CSR adalah kegiatan yang punya banyak keuntungan lain. Adapun manfaat corporate social responsibility ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi lingkungan hidup. Ya, manfaat dari CSR adalah membantu menjaga lingkungan hidup. Suatu perusahaan diminta tak hanya mengejar keuntungan dalam jangka waktu tertentu, namun harus aktif berkontribusi terhadap kualitas lingkungan melalui dana CSR perusahaan. Kedua, bermanfaat bagi masyarakat, yaitu CSR berkontribusi dalam masyarakat. Contoh nyata, CSR adalah pendirian pabrik di tengah-tengah masyarakat dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga sekitar. Selain itu, CSR perusahaan juga dapat diwujudkan dengan menyerap tenaga kerja dari warga lingkungan perusahaan. Ketiga, yaitu manfaat CSR bagi perusahaan itu sendiri adalah membantu perusahaan dalam meningkatkan citra di mata masyarakat. Ketika nama perusahaan terbentuk baik di mata masyarakat, maka proses branding juga akan lebih mudah, terutama jika target masyarakat yang merasakan CSR berskala nasional, seperti beasiswa pemain sepak bola, penderita sumur daerah kering, dan lain sebagainya. Yang keempat, manfaat CSR bagi pemerintahan, yaitu program-program pemerintah yang mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, pengangguran, kemiskinan, minimnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis bidang CSR. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan CSR mencakup banyak bidang. Berikut ini penjelasan beberapa bidang CSR yang bisa dipilih. Pertama yaitu bidang lingkungan hidup. Bidang ini, perusahaan bisa berkontribusi menjaga lingkungan hidup dengan melakukan program penanaman pohon atau pengolahan limbah. Yang kedua adalah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang penting. Itulah kegiatan CSR seperti program pemberian beasiswa atau pelatihan di bidang ini juga sangat diperlukan. Ketiga yaitu di bidang kesehatan dan keselamatan. Contoh kegiatan CSR perusahaan di bidang ini bisa berupa program donor darah, vaksinasi COVID-19, hingga pengobatan gratis bagi warga yang kurang mampu. Dan yang keempat yaitu bidang pemberdayaan masyarakat. Ini biasanya mengacu pada pelatihan keterampilan supaya masyarakat dapat memiliki ilmu baru dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian. Keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Keterlibatan karyawan mengacu pada tingkat dedikasi, semangat, dan antusiasme yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaan dan organisasinya. Karyawan yang terlibat termotivasi untuk menyumbangkan upaya terbaik mereka, membina lingkungan kerja yang positif. Ini melibatkan komitmen emosional, mental, dan fisik karyawan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi mereka. Berikutnya, ada tragedi meningkatkan keterlibatan karyawan dalam CSR. Untuk memaksimalkan dampak keterlibatan karyawan terhadap CSR, organisasi dapat menerapkan strategi berikut. Yang pertama itu, komunikasikan visi. Pastikan karyawan memahami tujuan CSR organisasi dan bagaimana kontribusi mereka selaras dengan tujuan tersebut. Transparansi dan komunikasi yang jelas mengenai dampak kegiatan CSR dalam memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua, menawarkan peluang menjadi relawan.
yaitu memberikan kesempatan untuk karyawan dalam kegiatan sukarela selama jam kerja. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam inisiatif CSR tanpa mengganggu jadwal rutin pekerjaan mereka. Yang ketiga, mengakui dan merayakan kontribusi. Mengakui dan merayakan kontribusi karyawan terhadap inisiatif CSR, pengakuan rutin melakukan penghargaan, program pengakuan, atau komunikasi internal memperkuat pentingnya keterlibatan karyawan dalam CSR. Dan yang keempat, ada berkolaborasi dengan jaringan karyawan. Libatkan kelompok sumber daya atau jaringan karyawan untuk memperjuangkan tujuan CSR tersebut. Atau karyawan yang memiliki minat dan semangat yang sama dapat bersatu untuk mendorong inisiatif, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepemilikan. Kemudian memahami tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah pendekatan bisnis yang meningkatkan kepedulian etika, sosial, dan lingkungan ke dalam strategi, operasi, dan nilai-nilai organisasi. Hal ini mencakup tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk inisiatif filantropis, upaya keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat. CSR didorong oleh rasa bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, komunitas, dan lingkungannya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Samsia yang akan melanjutkan presentasi ini. Memahami tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah pendekatan bisnis yang mengintegrasikan kepedulian etika, sosial, dan lingkungan ke dalam strategi, operasi, dan nilai-nilai organisasi. Hal ini mencakup tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk inisiatif filantropis, upaya keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat. CSR didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, komunitas, dan lingkungan. Berikut adalah kasus-kasus yang terjadi terkait CSR dalam etika bisnis dan solusinya. Di sini yang pertama ada Corporate Social Responsibility perusahaan kepada masyarakat, studi kasus pada PT Gold Coin Specialties. Gold Coin Bekasi melupakan satu hal, yaitu dalam kegiatan produksinya, perusahaan menghasilkan polusi udara berupa bau tak sedap dan debu sisa produksi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan. Polusi ini dianggap sebagai penyebab beberapa penyakit yang diderita bayi dan balita. Misalnya flek paru-paru dan batuk karena alergi debu. Perusahaan mengakui bahwa polusi tersebut berasal dari adanya kebocoran alat penampungan bahan baku pada saat bahan baku tersebut diproses. Alat penampungan tersebut berada kurang lebih 100 meter di atas tanah. Perusahaan selalu berusaha agar kebocoran tersebut tidak terjadi. Kalaupun terjadi, kebocoran perusahaan akan dengan cepat memperbaikinya sehingga tidak akan menimbulkan polusi udara yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Gold Coin Bekasi tidak memiliki program khusus untuk kegiatan CSR atau tanggung jawab sosialnya, akan tetapi memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan warga sekitarnya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat perusahaan. Keterlibatan sosial perusahaan diwujudkan dengan memberikan sumbangan dan dukungan, baik berupa uang maupun barang. Sumbangan rutin yang diberikan perusahaan adalah sumbangan untuk posyandu yang dilakukan 1 bulan sekali dengan nilai sumbangan sebesar Rp200.000. Sumbangan ini diberikan sejak Februari 2006 sampai dengan Mei 2010. Setelah itu sumbangan untuk posyandu dihentikan, tetapi
informan tidak memberikan alasan penghentian tersebut. Perkenalkan, nama saya Stefani. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Berikut ini beberapa rekomendasi program CSR yang dapat dijadikan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang pertama, melanjutkan program sebelumnya, yaitu dengan memberikan bantuan dana untuk kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat. Penghentian pemberian bantuan dana hanya akan memperburuk citra perusahaan di mata masyarakat. Tetapi ada baiknya juga perusahaan bukan hanya memberikan bantuan dana saja. Sebaiknya perusahaan melakukan pembinaan bagi masyarakat agar nantinya masyarakat sekitar dapat lebih mandiri. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan, terutama meminimalkan polusi udara yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Perusahaan sebaiknya mengevaluasi kembali proses produksinya dan melakukan pengelolaan limbah dengan baik. Evaluasi kembali proses produksi secara berkala harus dilakukan agar debu dan bau tidak sedap tidak lagi mengganggu masyarakat. Pengelolaan limbah juga perlu dilakukan agar limbah yang dihasilkan tidak pernah mengganggu masyarakat. Selain itu, aktif dalam kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan juga diperlukan agar citra perusahaan meningkat. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan yayasan atau lembaga sosial sekitar perusahaan. Di sekitar perusahaan terdapat satu yayasan pendidikan, yaitu Yayasan Al-Muslimun. Yayasan ini bergerak dalam bidang pendidikan. Kerjasama dengan yayasan ini dilakukan dengan tujuan untuk memajukan pendidikan. Kerjasama yang dilakukan dapat berupa perusahaan memberikan dana rutin atau dana abadi yang digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Yang keempat, memberikan bantuan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat, serta pengembangan kemampuan sumber daya manusia sehingga kualitas kehidupan masyarakat secara umum dapat menjadi lebih baik. Masyarakat dapat mandiri dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraannya sendiri menuju terbentuknya civil society. Rekomendasi program tersebut hanyalah saran dan mencerminkan harapan masyarakat sekitar perusahaan. Diharapkan dengan adanya program CSR yang peduli kepada masyarakat dapat terjalin hubungan baik antara masyarakat dan perusahaan, serta dalam jangka panjang eksistensi dan keberlangsungan operasi perusahaan juga akan terjaga dengan baik. Pada akhirnya, masyarakat dapat menjadi rekan yang baik bagi perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Opini masyarakat terhadap program Corporate Social Responsibility. Penelitian ini dilakukan di sekitar area PT Caruren Pokpen Indonesia yang berada di Desa Bringin Bendo, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. PT Caruren Pokpen Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industrian pakan ternak, pembibitan ayam ras, serta pengelolaannya, industri pengelolaan makanan, pengawetan daging sapi dan ayam, menjual hasil produksi makanan ternak, serta menjual hasil olahan daging ayam dan sapi ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ekspor ke luar negeri. PT Caruren Pokpen dalam setiap harinya pada saat produksi mengeluarkan polusi asap udara. Polusi tersebut bertebaran di sekitar wilayah unit perusahaan dan bisingnya suara mesin di saat pabrik mulai berproduksi. Dari data yang sudah diperoleh dan banyaknya program CSR yang dijalankan oleh PT Caruren Pokpen Indonesia, Sidoarjo, Jawa Timur, khususnya unit atau perusahaan yang terletak di Desa Bringin Bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, maka akan menimbulkan sejumlah opini dari sejumlah komunitas atau masyarakat yang berada di lingkungan unit perseroan atau perusahaan tersebut. Apalagi ada opini dari sekelompok masyarakat yang iri atau memberikan opini negatif karena belum meratanya pemberian program-program CSR yang dicanangkan oleh pihak perusahaan.
sehingga mengakibatkan masyarakat membuat perbandingan lingkungan mereka dengan lingkungan tetangga mereka. Karena kegiatan yang dilakukan oleh PT Charen Pokpen Indonesia Sidoarjo Jawa Timur ini mencakup beberapa program yang menyangkut sembako, uang tunai, pendidikan, pengasapan nyamuk demam berdarah, kinatan massal, donor darah, perbaikan rumah ibadah, perbaikan jalan, perbaikan sekolah, dan pengobatan gratis. PT Charen Pokpen Indonesia memiliki program andalan dalam memperbaiki lingkungan dan keadaan di sekitarnya. Contohnya adalah tentang kesehatan dan memperbaiki gizi masyarakat dengan memberikan program bantuan 100 juta telur untuk seluruh warga Indonesia. CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan mendapatkan opini yang bagus atau baik dari masyarakat Desa Beringin Bendo, RW 5 dan RW 6. Namun masih banyak yang harus dibenahi dalam cara pemberian atau penyampaiannya, karena dalam prosesnya kurang begitu tepat sasaran. Namun masih terdapatnya opini negatif dari masyarakat Dusun Beringin Wetan, khususnya RW 5 dan RW 6, yang dekat dengan unit perusahaan yang sebagai pihak penerima bantuan menunjukkan ada rasa tidak puas terhadap bentuk dan jumlah bantuan yang diberikan. Hal ini berakibat munculnya opini negatif dalam masyarakat. Opini masyarakat negatif muncul karena mereka merasa tidak pernah ikut menikmati dan merasakan manfaat dari program-program CSR perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.